Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat untuk belajar. Nah, minggu lalu kalian telah mempelajari mengenai potensi sumber daya alam yang ada di benua Asia dan benua lainnya. Dan pada hari ini kalian akan melanjutkan pembelajaran kalian mengenai sumber daya manusia yang ada di benua Asia dan benua lainnya. Pada pembelajaran hari ini juga, secara kognitif kalian diharapkan mampu menjelaskan berbagai potensi sumber daya manusia yang ada di benua Asia dan benua lainnya melalui video pembelajaran yang akan kalian pelajari hari ini. Secara afektif, kalian diharapkan mampu untuk bertanggung jawab dalam pembelajaran yang kalian lakukan, baik itu kehadiran kalian, respon kalian dalam pembelajaran, dan bagaimana tanggung jawab kalian dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Secara psikomotor, kalian akan dinilai pada saat sumatif. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran hari ini, kalian akan diajak untuk melakukan brainstorming. Silakan ambil waktu 30 detik untuk memikirkan pertanyaan di bawah ini. Hal-hal apa saja yang menyebabkan suatu penduduk mengalami dinamika penduduk atau perubahan keadaan penduduk? Silakan kalian jawab dalam waktu 30 detik dari sekarang. Waktunya sudah habis, silakan kalian cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang tertera di layar kalian masing-masing. Hal-hal yang menyebabkan suatu penduduk mengalami perubahan penduduk adalah penduduk senantiasa berubah dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya beberapa peristiwa, seperti peristiwa kelahiran, kematian, maupun karena adanya perpindahan penduduk atau yang biasanya kita sebut dengan imigrasi. Karena itulah penduduk mengalami dinamika penduduk baik dalam hal budaya, etnik, agama, maupun jumlah penduduknya. Nah, kita akan mulai mempelajari potensi sumber daya manusia yang ada di benua Asia. Di benua Asia, kita akan melihat kuantitas penduduk yang pertama, ialah jumlah penduduk. Benua Asia merupakan benua dengan penduduk terbanyak di dunia, atau sekitar 60% penduduk dunia hidup di benua Asia. Di tahun 2020, populasi jumlah penduduk benua Asia mencapai kurang lebih 4,6 miliar lebih jiwa. Yang kedua adalah sebaran penduduk. Sebaran penduduk di Asia tidaklah merata. Terdapat wilayah luas di Timur Tengah dan Asia Tengah yang hampir tidak didiami oleh penduduk akibat suhunya yang ekstrim kering atau dingin. Singapura adalah negara dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu dengan 7.049 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Mongolia adalah negara dengan kepadatan penduduk terendah dengan 2 jiwa saja per kilometer perseginya. Nah, yang ketiga adalah komposisi penduduk. Penduduk di benua Asia didominasi usia produktif, yaitu 15 tahun sampai 64 tahun. Berdasarkan jenis kelaminnya, sekitar 52% penduduk di benua Asia adalah pria, dan sekitar 48% adalah wanita. Sekitar 49% penduduk hidup di daerah perkotaan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan penduduk. Di tahun 2020, populasi jumlah penduduk benua Asia mencapai kurang lebih 4,6 miliar lebih jiwa
Kemudian angka persentase pertumbuhannya di tahun 2019 sampai 2020 mencapai sebesar 0,86%, atau jika dihitung, pertumbuhan penduduk bertambah sebanyak 31.033.131 jiwa. Nah, setelah mempelajari pertumbuhan penduduk, kita akan melihat bagaimana kualitas penduduk yang ada di benua Asia. Kualitas penduduk suatu negara dapat dihitung melalui Indeks Pembangunan Manusia atau biasa disingkat dengan IPM atau Human Development Index. IPM dihitung berdasarkan 3 aspek utama. Yang pertama adalah kesehatan, yang biasanya dilihat dari angka harapan hidup. Nah, yang kedua adalah pendidikan, yang biasanya dilihat dari lama bersekolah penduduknya. Dan standar hidup yang biasanya dilihat dari pendapatan penduduk yang ada di benua tersebut. IPM benua Asia sangat beragam. Negara dengan indikator IPM sangat tinggi antara lain Singapura, Jepang, Korea Selatan, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Sedangkan negara Indonesia, Myanmar, Pakistan, Kamboja, Laos, dan Timur Leste masuk ke dalam indikator IPM sedang. Dan negara dengan indikator IPM terendah antara lain adalah Afghanistan, Yaman, dan Suriah. Selanjutnya, kita akan melihat mengenai keragaman etnik di benua Asia. Di benua Asia terdapat bangsa Mongoloid. Bangsa yang termasuk Mongoloid umumnya berada di Tiongkok, Jepang, Mongolia, Korea, Myanmar, Thailand, Indochina, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Ada juga bangsa Melayu. Bangsa yang termasuk Melayu umumnya berada di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selanjutnya ada bangsa Dravida. Bangsa yang termasuk Dravida umumnya berada di India, Sri Lanka, Bangladesh, dan Pakistan. Dan terakhir, ada bangsa Kaukasoid. Bangsa yang termasuk Kaukasoid umumnya berada di wilayah Arab. Selanjutnya, untuk agama yang banyak dianut oleh penduduk Asia meliputi agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Selain itu, ada pula penganut ajaran Shinto, Tao, Konfutsu, dan agama tradisional lainnya. Setelah mempelajari potensi sumber daya manusia di benua Asia, kita akan melanjutkan mengenai potensi sumber daya manusia yang ada di benua Amerika. Kita akan melihat kuantitas penduduknya. Yang pertama adalah jumlah penduduk benua Amerika. Benua Amerika merupakan benua dengan penduduk terbanyak ketiga di dunia, atau sekitar 11,4% penduduk dunia hidup di benua Amerika. Di tahun 2020, populasi jumlah penduduk di Amerika Utara mencapai kurang lebih 368.869.647 jiwa. Dan di Amerika Latin terdapat 653.962.331 jiwa. Jika ditotal, maka jumlahnya mencapai lebih dari 1,2 miliar jiwa. Yang kedua adalah sebaran penduduk. Persebaran penduduk di benua Amerika tidaklah merata. Di Amerika Utara, kepadatan penduduk Kanada sekitar 3 orang per kilometer persegi, dan di Meksiko sekitar 54 orang per kilometer persegi. Nah, di Amerika Selatan, negara dengan penduduk terpadat adalah Barbados, yaitu 628 orang per kilometer persegi. Adapun negara dengan penduduk terjarang adalah Suriname, yaitu 3 orang per kilometer persegi saja. Yang ketiga adalah komposisi penduduk. Usia rata-rata penduduk Amerika Utara sekitar 38 tahun. Usia rata-rata penduduk Amerika Selatan adalah sekitar 29 tahun. Persentase usia 15 tahun sampai 60 tahun
terdapat sekitar 66%. Dan jenis kelamin pria terdapat sekitar 49% penduduk dan 51% adalah wanita. Sekitar 80% penduduk benua Amerika hidup di perkotaan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana pertumbuhan penduduk di benua Amerika. Tahun 2020, populasi jumlah penduduk di Amerika Utara mencapai kurang lebih 368.869.647 jiwa dan Amerika Latin sekitar 653.962.331 jiwa. Jika ditotal maka jumlahnya mencapai lebih dari 1,2 miliar jiwa. Nah, kemudian angka persentase pertumbuhannya di tahun 2019 sampai 2020 mencapai sebesar 0,75%, atau jika dihitung pertambahan penduduk di benua Amerika sebanyak 8.110.010 jiwa. Selanjutnya kita melihat kualitas penduduk di benua Amerika. Negara-negara yang termasuk dalam indikator IPM sangat tinggi adalah negara Kanada, Amerika Serikat, Chili, dan Argentina. Sedangkan untuk negara-negara yang termasuk dalam indikator IPM tinggi adalah Meksiko, Panama, Costa Rica, Uruguay, Brasil, Peru, dan Kolombia. Untuk negara-negara yang termasuk dalam indikator IPM sedang adalah Nicaragua, Guatemala, Paraguay, dan Bolivia. Dan terakhir, negara yang termasuk dalam indikator IPM rendah adalah Haiti. Selanjutnya kita akan melihat keragaman etnik yang ada di benua Amerika. Penduduk asli Amerika adalah orang Eskimo dan Indian. Suku bangsa yang berada di benua Amerika antara lain orang Eropa, Indian, Afrika, ras campuran, mestizo atau campuran orang-orang Eropa dan Indian, serta suku bangsa asal Asia. Selanjutnya, setelah kita mempelajari potensi sumber daya manusia yang ada di benua Amerika, kita akan melanjutkan dengan potensi sumber daya manusia yang ada di benua Eropa. Untuk benua Eropa, kuantitas penduduknya kita bisa melihat dari yang pertama, jumlah penduduk. Benua Eropa merupakan benua dengan penduduk terbanyak keempat dunia, atau sekitar 9,8% penduduk dunia hidup di benua Eropa. Di tahun 2020, populasi jumlah penduduk benua Eropa mencapai kurang lebih 748 juta jiwa. Nah, yang kedua adalah sebaran penduduk. Kepadatan penduduk di Eropa sekitar 34 orang per kilometer persegi, atau lebih dari 700 juta orang di Eropa menempati wilayah yang sedikit lebih kecil dari Australia. Negara dengan kepadatan tertinggi di Eropa terdapat di negara Monaco dengan 16.477 orang per kilometer persegi. Negara dengan kepadatan terendah di Eropa terdapat di Islandia, yaitu dengan 3 orang per kilometer persegi saja. Yang ketiga adalah komposisi penduduk. Usia rata-rata penduduk sekitar 42 tahun. Dan persentase usia sekitar 15-64 tahun sekitar 68%. Untuk jenis kelamin pria terdapat sekitar 52% penduduk dan wanita sekitar 48%. Nah, untuk penduduk benua Eropa yang hidup di perkotaan sekitar 72%. Selanjutnya kita melihat pertumbuhan penduduk yang ada di benua Eropa. Yang pertama, tahun 2020 populasi jumlah penduduk benua Eropa mencapai kurang lebih 748 juta jiwa. Kemudian angka persentase pertumbuhannya di tahun 2019 sampai 2020 mencapai 0,06%, atau jika dihitung bertambah sebanyak
453.275 jiwa. Yang kedua, tingkat pertumbuhan penduduk di Eropa termasuk rendah. Diperkirakan pada tahun 2050, sejumlah negara di Eropa mengalami penurunan penduduk lebih dari 15%. Yang ketiga, kita mempelajari mengenai kualitas penduduk benua Eropa. Negara-negara dengan indikator IPM sangat tinggi terdapat di Norwegia, Swiss, Jerman, Denmark, Belanda, Islandia, Swedia, dan Inggris. Dan untuk negara-negara dengan indikator IPM tinggi antara lain Ukraina, Armenia, Bosnia dan Herzegovina, Azerbaijan, Albania, Turki, dan Georgia. Dan untuk negara-negara dengan indikator IPM sedang terdapat di negara Moldova. Sekarang kita akan melihat keragaman etnik yang ada di benua Eropa. Terdapat suku bangsa Nordik atau Germania. Suku bangsa Nordik terdiri dari orang-orang Jerman, Belanda, Inggris, Denmark, dan wilayah Skandinavia. Nah, terdapat juga suku bangsa Slavia. Suku bangsa Slavia terdiri dari orang-orang Rusia, Polandia, Ceko, dan Slowakia. Dan terakhir, ada juga suku bangsa Mediterania. Suku bangsa Mediterania mencakup orang-orang Prancis, Spanyol, Portugis, dan Italia. Ada juga suku bangsa lainnya seperti Turki dan Mongolia. Bahasa yang digunakan di Eropa sangatlah beragam. Terdapat lebih dari 60 bahasa dengan berbagai rumpun bahasa seperti Germania, Romawi, dan Slavia. Oke, setelah kita telah mempelajari potensi sumber daya manusia yang ada di benua Eropa, sekarang kita mempelajari potensi sumber daya manusia di benua Afrika. Untuk kuantitas penduduk benua Afrika, yang pertama kita lihat dari jumlah penduduk. Benua Afrika merupakan benua dengan penduduk terbanyak kedua di dunia setelah benua Asia. Sekitar 16,6% penduduk dunia hidup di Afrika. Di tahun 2020, populasi jumlah penduduk benua Afrika mencapai kurang lebih 1,3 miliar lebih jiwa. Yang kedua, sebaran penduduk. Persebaran penduduk di Afrika tidaklah merata. Wilayah dengan banyak penduduk berada di pesisir utara dan barat, khususnya di lembah Sungai Nil dan lembah sungai-sungai di Niger, Kongo, dan Senegal. Negara dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Mauritius dengan 645 orang per kilometer persegi. Negara dengan kepadatan penduduk terendah adalah Namibia dengan 2 orang per kilometer persegi saja. Yang ketiga adalah komposisi penduduk. Usia rata-rata penduduk benua Afrika sekitar 19 tahun. Persentase usia 15 sampai 64 tahun terdapat sekitar 56%. Untuk jenis kelamin penduduk sebanding, yaitu sekitar 50% pria dan 50% penduduk wanita. Penduduk benua Afrika hidup di perkotaan sekitar 39%. Selanjutnya kita melihat pertumbuhan penduduk benua Afrika. Tahun 2020, populasi jumlah penduduk benua Afrika mencapai kurang lebih 1,3 miliar lebih jiwa. Kemudian angka persentase pertumbuhannya di tahun 2019 sampai 2020 mencapai sebesar 2,49%. Atau jika dihitung pertumbuhan penduduk di benua Afrika bertambah sebanyak 32.533.952 jiwa. Untuk kualitas penduduk di benua Afrika, negara-negara di benua Afrika yang termasuk dalam kelompok IPM tinggi antara lain Mauritius, Aljazair, Libya, dan Tunisia. Untuk negara-negara yang termasuk dalam kelompok IPM sedang antara lain Botswana, Mesir,
Gabon, dan Afrika Selatan. Sedangkan negara-negara yang termasuk dalam kelompok IPM rendah antara lain Eritrea, Sierra Leone, Mozambik, Benin, Burundi, Burkina Faso, dan Republik Afrika Tengah. Dan sekarang kita melihat keragaman etnik yang ada di benua Afrika. Yang pertama, terdapat penduduk asli Afrika, yaitu suku bangsa Negroid. Ciri-cirinya adalah berkulit hitam dan berambut keriting. Yang kedua, suku bangsa Kaukasoid Hamid. Suku bangsa ini dibagi lagi atas Hamid, Semit, dan Eropa. Yang ketiga adalah suku bangsa Pygmy dan Hottentot, yaitu suku bangsa ini umumnya memiliki badan berukuran yang kecil. Bahasa yang digunakan sangatlah beragam. Terdapat sekitar 2.000 jenis bahasa. Bahasa yang paling banyak dipakai adalah Swahili di timur dan di selatan Afrika, dan bahasa Hausa dipakai di timur Afrika dan Yoruba. Selanjutnya kita akan melihat potensi sumber daya manusia yang ada di benua Australia. Di benua Australia kita melihat kuantitas penduduk yang pertama, yaitu jumlah penduduk. Benua Australia merupakan benua dengan penduduk paling sedikit di dunia. Sekitar 0,5% penduduk di dunia hidup di benua Australia. Dan di tahun 2020, populasi jumlah penduduk Australia mencapai kurang lebih 25.499.884 jiwa. Yang kedua adalah sebaran penduduk. Benua Australia merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah di dunia. Kebanyakan penduduk Australia tinggal di kota-kota sepanjang pesisir pantai, jauh dari pedalaman yang memiliki iklim ekstrim. Nah, negara Selandia Baru memiliki kepadatan penduduk 15 orang per kilometer persegi, dan terdapat juga kepadatan penduduk Australia 3 orang per kilometer persegi. Yang ketiga adalah komposisi penduduk. Untuk usia rata-rata penduduk benua Australia sekitar 33 tahun. Persentase usia 15-64 tahun sekitar 66%. Dan untuk jenis kelamin penduduk itu sebanding, yaitu sekitar 50% pria dan 50% wanita. Sekitar 71% penduduk benua Australia hidup di perkotaan. Selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2020, populasi jumlah penduduk Australia mencapai kurang lebih 25.899.884 jiwa. Kemudian angka persentase pertumbuhannya di tahun 2019 sampai 2020 mencapai sebesar 1,18%, atau jika dihitung bertambah sebanyak 296.686 jiwa. Selanjutnya kita akan melihat kualitas penduduk di benua Australia. Berdasarkan data IPM 2016, kualitas penduduk Australia dan Selandia Baru termasuk sangat tinggi. Selanjutnya kita lihat keragaman etnik yang ada di benua Australia. Yang pertama adalah suku bangsa asli Australia adalah suku Aborigin. Suku bangsa terbesar adalah warga keturunan Eropa dan sebagian kecilnya adalah orang-orang Asia. Yang kedua adalah sebagian besar penduduk benua Australia beragama Kristen. Sisanya menganut agama lain seperti Buddha dan agama Islam. Nah, pembelajaran kita sampai di sini mengenai potensi sumber daya manusia yang ada di benua Asia dan benua lainnya. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Tetap semangat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kalian akan melakukan sebuah aktivitas, yaitu setelah mendengarkan materi hari ini, silakan kalian menuliskan insight atau membuat sebuah rangkuman materi yang kalian dapatkan dari penjelasan mengenai
potensi sumber daya manusia di benua Asia dan benua lainnya yang telah disampaikan melalui video pembelajaran hari ini. Nah, mungkin kalian sudah merasa capek, kalian sudah mulai merasa sulit untuk menjalani setiap tugas-tugas yang diberikan, namun kalian harus tetap mengingat apa yang dikatakan oleh Martin Luther King Jr., di mana dia mengatakan bahwa jangan terlalu memusingkan setiap masalah atau kesulitan yang akan kalian hadapi ke depannya, tetapi cobalah ambil satu langkah pertama kalian, maka setelah itu kalian akan mampu untuk menghadapi berbagai masalah atau kesulitan yang akan kalian hadapi ke depannya, yaitu dengan satu kunci, yaitu berdoa dan terus belajar. Semangat terus ya kalian.